di dalam bisnis setiap hari berubah. Kebetulan juga gue nggak punya uang, nggak punya modal untuk usaha itu. Asli gue nggak punya duit, modalnya nol. Cuma modal pede aja yakin. Omset gue sekitar 700 juta. Bisnis itu nggak gampang, susah. Jadi gue butuh banyak informasi tentang bisnis. Saat ini, anak-anak milenial saat ini itu nggak mau bikin usaha atau bisnis itu dari bawah. Jangan pernah gue bangga kalau gue sukses. Masalah besar atau kecilnya usaha kita itu cuma masalah waktu. Halo bos, ketemu lagi bersama gua Andre Napitupulu dalam channel Business Owner Story. Di Business Owner Story kali ini sedikit berbeda. Di Business Owner Story kali ini gua pengen bikin konten Q&A. Di mana dalam konten ini gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman baik yang direct langsung ke gue tentang seputar bisnis, seputar apapun. Nah, kali ini banyak yang nanya, kok wawancara orang, tapi kok nggak pernah memperkenalkan usahanya apa gitu. Kok kasih tips-tips, tapi orang nggak tahu backgroundnya gua apa. Nah, seperti itu. Di Boss Channel kali ini gua mau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua. Oke? Jangan kemana-mana, tetap nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, klik like, komen, dan bagikan jika memang video ini berguna buat banyak orang. Oke, sebelum gue menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ke gue, pertama-tama gue memperkenalkan diri dulu. Nama gue Andre Napitupulu, gue orang Batak. Gue sudah menikah, gue mempunyai 2 orang anak saat ini. Nggak tahu nanti kalau Tuhan kasih lagi. Thank God, karena gue dikasih kepercayaan untuk bisa menjalankan beberapa usaha, yaitu diantaranya Elzira Clothing, Pondok Kaos, begitu juga dengan kursus musik, dan sekarang juga sedang beralih ke makanan. Itu semua karena Tuhan. Dan usaha yang gue jalankan ini adalah usaha kecil, menengah. Bukan usaha yang besar, usaha yang omsetnya triliunan, atau mungkin puluhan miliar. Enggak. Usaha gue adalah usaha UMKM, merintis dari awal, belajar untuk mengembangkan usaha supaya usaha terus berkembang dan akhirnya bisa menjadi besar. Pertanyaan pertama, kapan memulai bisnis? Sebenarnya dari kecil gue suka berbisnis. Nggak tahu, dari SD itu gue suka jualan. Contohnya, gue suka main gundu, gue suka main gambaran, dan akhirnya gambaran itu juga gue jual-jualin, gundunya gue jual-jualin. Terus waktu kecil juga otak bisnis gue juga udah mulai diasah. Gue mulai untuk membeli komik-komik. Di situ ada Kung Fu Boy dan yang lain sebagainya lah gitu. Nah, gue beliin, terus gue sewa-sewain ke teman-teman gue. Waktu itu satu hari satu komik 25 perak. Jadi gue mulai untuk mencari duit gue sendiri. Bahkan waktu masih SD juga, gue inget banget, di SD gue itu ada tukang tembak-tembakan. Kalau teman-teman sumuran gue itu pasti tahu. Jadi tukang kayak bola, kayak bowling gitu. Bowling disusun ada 6 biji gitu. Terus ada tembakan dari plastik, bolanya juga dari plastik, dimasukin terus ditembak, ceder. Nah, kalau misalnya jatuh 2 dapat apa, jatuh 3 dapat apa, jatuh semua dapat apa. Nah, waktu SD gue juga udah kepikiran seperti itu, dan akhirnya gue nabung, gue beli itu alatnya, gue beli itu tembak-tembakannya. Terus udah gitu gue buka lapak di depan rumah gue mulai situ sewa-sewain komik gue. Terus juga di situ ada
tadi gue bilang mainan tembak-tembakan bowling itu. Jadi di situ orang bisa nyewa, misalnya bayar sekian, terus udah gitu ditembak, kalau misalnya jatuh 2 dapat ini. Bayangin, itu gue bikin waktu SD. Gila kan? Bahkan gilanya lagi, nih gilanya lagi nih, waktu SD dulu ada permainan yang namanya gini, kayak arisan gitu. Jadi dalam satu toples itu isinya ada nama-nama, misalnya dapat permen satu bungkus, Anda tuh kurang beruntung, dapat stiker, dapat gambaran, dapat gundu. Nah, gue masukin di situ semua, jadi orang ngambil kan. Nah, ngambil nanti dapat apa? Nah, itu yang didapat. Nah, itu kayak judi juga sih sebenarnya waktu kecil. Nah, cuman gilanya, bayangin waktu SD gue sudah bisa membuat itu, misalnya yang hadiah paling besarnya itu kan dapat permen satu pak tuh. Nah, jadi di dalam itu tidak pernah ada hadiah permen satu pak. Kebanyakan isinya Anda belum beruntung, paling gede dapat gundu gitu. Bayangin. Jadi supaya untung waktu SD pun udah mikir seperti itu. Pertanyaan yang kedua, kenapa memilih bisnis? Kenapa gue suka bisnis? Karena gue suka tantangan. Buat gue, bisnis adalah seni. Karena di bisnis, gue bisa mendapatkan banyak hal yang mungkin gue nggak dapetin di dunia pekerjaan. Di dalam bisnis, setiap hari berubah. Kita nggak bisa memastikan ini bakal begini, ini bakal begini. Karena semuanya di dalam bisnis itu bergerak dinamis. Jadi buat gue itu adalah tantangan. Kenapa gue memilih bisnis? Karena gue suka tantangan. Nah, ada yang nanya, Bang, lo kasih tips tentang bisnis. Emang bisnis lo apa? Nah, memang bisnis gue belum besar. Bisnis gue masih mungkin kategori UMKM. Mungkin kalau di level-level pengusaha, gue masih level pengusaha level 1 kali ya, yang ngerjain segala sesuatunya sendiri. Tapi buat gue itu adalah fondasi yang gue bangun sehingga usaha gue tidak mudah tergoyahkan. Gue cerita sedikit tentang salah satu usaha gue, yaitu Elzira Clothing. Gue termasuk orang yang terlambat untuk serius berbisnis, karena di umur gue sebelumnya gue sibuk main, lakukan hal-hal yang gak penting lah. Sampai akhirnya ketika gue menikah, gue baru sadar gue harus serius berbisnis supaya kehidupan ekonomi keluarga gue juga boleh tercukupi. Di Elzira Clothing ini berdiri di tahun 2017. Saat itu anak gue yang kedua baru lahir. Kebutuhan ekonomi semakin besar, sedangkan pemasukan segitu-segitu aja. Akhirnya gue berniat untuk membuka pintu berkat yang lain gitu, sehingga ada tambahan penghasilan untuk keluarga gue. Cuman gue bingung mau usaha apa. Kebetulan juga gue nggak punya uang, nggak punya modal untuk usaha itu. Jadi gue bingung. Nah, singkat cerita, gue bertemu dengan teman gue. Akhirnya gue coba ngobrol tentang usaha, dan dia juga tertarik. Gue bingung nih, kalau gue ngomong gue nggak punya duit tuh gue malu. Akhirnya dapat ide, walaupun ini sebenarnya nggak boleh dilakukan ya. Dapat ide gini, gue bilang sama teman gue, oke bro, kita mau bikin clothing line nih, ini mau dimodalin berapa? Terus kata dia, 5 juta aja bang. Gue bilang oke, 5 juta. Lo sanggupnya berapa? Gue 1 juta aja bang, kata dia gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu, berarti sisanya 4 juta gue ya. Oke siap. Oke, akhirnya ditransfer lah 1 jutanya dia. Nah, karena gue malu kalau gue bilang gue nggak punya duit 4 juta ya, gue bilang ya udah kayak gitu aja caranya. Pembagiannya jelas 80% 20% ya. Oke sip, deal. Akhirnya gue bergerak dari 1 juta yang dia punya. Asli gue nggak punya duit, modalnya 0, cuma modal pede aja, yakin. Gue coba putar otak, wah dari 1 juta gue coba beli baju di Tanah Abang. Saat itu cuman dapat 12 piece atau 1 lusin, karena harganya udah mahal juga.
gue beli di Tanah Abang 12 piece, terus gue sablon di tempat orang, terus habislah kurang lebih ya 900 sekian lah, terus sampai sejuta, karena ya dengan ongkos dan segala macamnya. Nah, mulai dari 12 itu gue coba jual, terus habis 12 gue puter lagi, habis lagi gue puter lagi, sampai akhirnya puji Tuhan di tahun pertama kami berhasil menjual 7.000 piece. Omset gua sekitar 700 juta per tahun. Nah, dari situ akhirnya gue punya modal cukup besar. Nah, itu semua karena Tuhan pastinya. Jadi intinya apa? Nggak ada modal, yang paling penting adalah tetap semangat untuk mengerjakannya. Jangan takut, jangan putus asa, jangan semua bergantung dengan modal. Yang penting kita punya semangat, kita punya keyakinan, kita terus jalanin usaha kita, pasti berhasil. Sekarang gue punya bisnis namanya Pondok Kaos. Nah, Pondok Kaos ini adalah konveksi. Jadi gue punya konveksi sendiri, ya nggak gede, kecil-kecilan. Nah, di Pondok Kaos ini awalnya dibangun atau dibentuk untuk mensupport gue punya clothing line, yaitu Elzira Clothing. Tapi seiring berjalannya waktu, justru Pondok Kaos ini juga dapat banyak orderan dari luar yang mau bikin custom baju, mau bikin custom satuan, mau bikin partai, mau bikin apa. Jadi selain bisa mensupport Elzira Clothing, ternyata Pondok Kaos juga bisa menghasilkan pintu berkat sendiri. Jadi saling berkesinambungan, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Bisnis baru yang sedang dikerjakan saat ini adalah Dapur Maken. Bisnis ini dipegang oleh istri gua. Bisnis ini bergerak di bidang kuliner. Yang terkenal dari bisnis ini adalah ayam tobu ireng dan jagungnya. Bisnis ini baru gua rintis dan belum launching. Nah, minta tolong doanya, semoga bisnis ini juga bisa menjadi pintu yang baru untuk bisa memberkati usaha-usaha gue yang lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau coba Dapur Maken, bisa follow IG-nya di sini dan coba, bisa ditelepon di nomor telepon di bawah ini untuk pemesanan, dijamin enak. Lu semua harus coba. Terus ada pertanyaan, itu bisnis banyak amat, katanya harus fokus supaya bisnisnya bisa maksimal. Betul. Saran gua, bisnis itu harus fokus. Kadang sebagai manusia, pengeluaran besar, pendapatan kecil itu akhirnya membuat kita harus sedikit realistis, tidak bisa idealis. Gue serius berbisnis ini menurut gue terlambat ketika gue sudah menikah, jadi tidak ada kesempatan untuk gue bisa menabung. Makanya untuk teman-teman semua di sini yang masih muda khususnya, ayo semangat, mulai bangun bisnismu, mulai bangun mimpimu. Jadi jangan sampai nanti misalnya sudah terlambat, atau mungkin seperti gue udah menikah jadi pengeluaran jauh lebih banyak. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih bikin YouTube? Awalnya gue pengen bikin satu komunitas. Bisnis itu nggak gampang, susah. Jadi gue butuh banyak informasi tentang bisnis. Bagaimana cara menjalankan bisnis, bagaimana bisnis yang baik, apa yang harus dikerjakan. Jadi gue butuh informasi yang benar. Nah, karena itulah gue pengen coba membagi pengalaman gue, apa yang gue kerjakan untuk usaha gue. Mungkin nggak seperti motivator-motivator lain, tapi minimal apa yang gue tahu gue coba bagikan. Dan selain berguna buat mereka, tentu juga itu berguna buat gue sendiri, karena gue bisa melihat lagi, bahkan gue bisa merefresh lagi apa hal-hal yang penting yang gue butuhkan untuk usaha-usaha gue ke depannya. Harapannya channel YouTube gue bisa menjadi inspirasi buat banyak orang.
gue mencoba menggali pengalaman-pengalaman pengusaha-pengusaha UMKM. Dan kebanyakan masyarakat di Indonesia juga dunia usaha ya banyakan ya UMKM. Jadi harapan gue channel YouTube ini bisa menginspirasi semua pengusaha-pengusaha UMKM memang seperti ini. Dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang gue interview atau gue wawancarain itu real, nggak dibuat-buat. Karena setiap pengusaha itu punya banyak banget cerita yang luar biasa, sehingga itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan juga harapannya di channel YouTube gue ini bisa membangkitkan semangat berdikari. Kenapa? Karena saat ini anak-anak milenial saat ini itu nggak mau bikin usaha atau bisnis itu dari bawah. Dia maunya langsung besar, modal banyak. Sedangkan kita lupa orang tua kita menyekolahkan kita dari usaha-usaha yang seperti itu. Jadi buat gua ini juga bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Kita jangan malu untuk memulai usaha walaupun masih kecil, dan yang pasti berguna buat kita dan berguna juga buat orang-orang sekitar kita. Jadi di dalam channel YouTube ini ada banyak cerita-cerita yang menginspirasi. Nggak cuma suksesnya doang yang ditonjolin, tapi memang bagaimana cara membangun bisnis jatuhnya. Kalau bahkan sampai saat ini ada yang masih terus berusaha. Semangat seperti itu yang pengen gue tawarkan untuk setiap teman-teman atau setiap orang yang nonton channel YouTube gue. Karena sampai saat ini gue pun masih berjuang. Mau orang bilang ya bisnisnya aja masih kecil udah sok-sokan kasih inspirasi, nggak ada masalah buat gue gitu. Gue cuma mau membagi apa yang gue tahu. Masalah besar atau kecilnya usaha kita itu cuma masalah waktu. Yang penting kita semangat kerjakan, jujur, sertakan Tuhan dalam setiap bisnis kita. Tinggal nunggu waktu, pasti bisnis kita akan menjadi besar. Minimal pasti memberkati kita dan keluarga kita. Itu aja cukup. Nah, pertanyaan titipan, bagi dong tips sukses menurut Andre Napitupulu. Buat gue, sukses itu relatif. Buat sebagian orang, sukses itu diukur dari seberapa besar materi yang lo punya, seberapa tinggi jabatan yang lo miliki. Buat sebagian orang, sukses itu yang penting gue bahagia. Sebagian orang juga memandang sukses itu yang penting gue bisa makan, keluarga gue baik-baik aja, anak gue bisa sekolah. Gak masalah, itu relatif. Sukses itu relatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi buat gue, sukses itu bahagia dunia dan akhirat. Jangan pernah gue bangga kalau gue sukses, tapi banggalah karena gue hidup benar. Jadi gue kerjakan semua usaha gue dengan benar, jujur, nggak ada tipu-tipu. Jangan motong hak orang lain, berbisnis dengan benar, dengan jujur, karena itulah sukses yang sebenarnya. Demikian Q&A tentang gua, Andre Napitupulu. Mudah-mudahan video ini juga bisa sedikit menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan bagikan video ini jika memang video ini bisa berguna buat orang lain juga, sehingga kita semua semangat untuk bisa menjalankan usaha kita, terus berjuang sampai waktunya Tuhan akan bawa kita naik, dan Tuhan akan bukakan semua pintu-pintu berkatnya buat kita. Tetap jaga passionmu, tetap jaga semangatmu, kerjakan usahamu dengan segenap hati. Percayalah, karena kesuksesan tinggal selangkah lagi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh langsung DM dan kita akan jawab di Q&A selanjutnya. Sampai jumpa dalam Business Owner Story selanjutnya. Salam, Bos.